Halo Lutz. Ibu mau live belajar nih. Kira-kira kalian mau nggak ini? Kita belajar dulu satu materi kelas 9. Mau nggak ya? Mau nggak ini live-nya? Pakai kacamata dulu, Ibu. Mau nggak ini belajar materinya? Mau aja, Bu. Betul ya? Ikuti sampai habis ya. Oke, Lutz. Materinya tentang SPLDV nih, kelas 9. Kami beda materi, Bu. Apa beda? Ibu mau udah IMO? Ya elah. Tapi saya nyusun poster dulu. Tapi sambil dengar-dengar lah, mana tahu dapat materinya. Suara Ibu jelas nggak? Suara Ibu nggak jelas nggak? Suara Ibu jelas nggak nih? Gabe minum susumu nak. Suara Ibu jelas nggak? Houston Loster. Oke. Suara Ibu jelas nggak ini? Karena Ibu pakai mic. Iya, ini soal SPLDP nih untuk pelajar kelas, untuk siswa kelas 9. Besok kan orang ini mau presentasi. Tapi juga untuk kelas 8 juga bisa. Oke, makasih ya. Kita mulai aja lah ya. Ini soal nomor 1 ini, harga 2 buku dan 3 pensil adalah 16.000. Sedangkan harga 3 buku dan 2 pensil adalah 19.000. Tentukan harga 1 buku dan 1 pensil. Nah, kita mau jelaskan dulu. Kalau materi yang begini, kita harus misalkan dulu supaya enak ya. Jadi kita mulai, kita jawab dulu ya. Kalau iya, ini soal kelas 9. Kelas 8 juga boleh belajar loh. Karena materi ini nggak susah. Kalau sama Ibu Epe pasti iji dia. Oke? Ini kita misalkan dulu. Kalau aljabar itu kan dia harus ada misalkan variabel. Halo Ibu Winberry. Kita misalkan nih X-nya itu harga 1 buku ya. Harga 1 buku. Lalu Y-nya harga 1 pensil. Nah, kalau udah bisa kita buat gini, udah kita misalkan nih, udah mudah ini. Nah, jadi kalau udah kita buat, nah dari buku ini kan ada. Nah ini 2 buku dan 3 pensil nih, ini nah. Itu namanya persamaan pertama. Jadi kita buat nih, persamaan pertama. Persamaannya 2 buku berarti 2X. Tambah 3 pensil berarti 3Y. Sama dengan berapa harganya? Rp16.000 gitu ya. Lalu kita lihat lagi nih, yang mana lagi? Ada harga 3 buku dan 2 pensil gitu ya. Berarti kita buat 3X ditambah 2Y sama dengan berapa ini? Rp19.000 ya. Nah ini dia. Jadi kita pakai cara termudah aja, cara yang paling sering dan paling disukai semua orang rakyat Indonesia, asik. Yaitu cara pakai metode eliminasi ya. Kita pakai metode eliminasi ya. Eliminasi itu nama lainnya itu adalah penghilangan. Kita mau menghilangkan siapa nih? Kita mau menghilangkan X atau menghilangkan Y. Nah, jadi kalau kita mau menghilangkan X, berarti kita harus cari berapakah nilai agar mereka ini bisa hilang nih. Hilang kayak gini ya, hilang. Berapa kira-kira? Dari mana tahu harganya? Ini kita lagi nyari nih. Nah, caranya kalau kita mau cari harga 1 buah buku, berarti yang kita hilangkan adalah Y. Nah, kita mau menghilangkan Y dulu ya. Kalau kita mau menghilangkan Y, berarti ini kan
harus sama nih. Mereka berdua ini harus sama, ya kan? Nah, ini kan nggak sama. Supaya sama, kita kalikan sama sesuatu yang membuat mereka sama. Bilangan berapa itu? Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 3. Kenapa? Karena 3 kali 2 itu menghasilkan nilai 6. 2 kali 3 itu menghasilkan nilai 6. Jadi kalau nanti dikurangkan, hilang itu. Oke? Yang atas kita kali 2, berarti ini menjadi nilainya 4x ditambah 6y sama dengan 32.000. Nah, dari mana 4x? Dari mana? Dari mana 4x? Dari 2 kali 2. Oke? Dari mana 6y? Dari 3 kali 2. Nah, dari mana 32.000? Dari 16 kali 2. Jadi semuanya kita kali 2. Selanjutnya yang bawah nih, yang bawah. Yang bawah 3 kali 3, 9x. Oke, tambah. Dah, 2 kali 3, 6y. Nah, sama dengan 19.000 kali 3. 19.000 kali 3 adalah 57.000. Ini dia. Iya benar. Nah, kita kurangkan nih. Nah, kenapa kita kurangkan? Karena positif. Positif kurang positif itu bahas soal TK SMA Bu. Boleh, tunggu dulu ya, SMP dulu. 6y kurang 6y habis nih, Ya. Habis alias 0. Siapa itu 4x kurang 9x berapa ini? Minus 5x. 4 kurang 9. Nah, kalau kita bingung, kita buat yang mudah aja, kita buat di sini. 4x kurang 9x. Nah, biar nggak tahu, biar nggak bingung dari mana. Lalu, siapa itu? Kita buat yang atas 32.000. Kita hilangkan dulu nih ribunya, biar nggak otak kita rusak, ya kan? 32 dikurang 57. Bu, itu kok besar kali, yang kita balikkan aja, nggak masalah itu. Ya, berarti kita buat gini. 9x kurang 4x sama dengan 57 kurang 32. Ini nggak masalah, nah ini nggak salah ini. Karena sama-sama dibalik. Ya. Berarti kalau kita kurangkan 9x kurang 4x adalah 5x. 5x sama dengan 57 kurang 32 adalah 25. Berarti nilai 1x sama dengan 25 dibagi 5. Hasilnya menjadi 5 ya. 5.000 ya. Ini dia 5.000. Berarti harga satu buah buku adalah 5.000. Ya, itulah namanya. Berapakah nilai satu pensil? Nah, kita buat di sini. Ya, kita besarkan aja nih. Nah, ya, di sini. Kita bagi dulu nih. Nah, oke. Jika udah tahu kita harga satu buah buku, kita cari harga satu buah pensil. Nah, yang paling mudah itu caranya adalah pakai cara campuran. Kita pakai di sini metode substitusi. Nah, metode substitusi atau kita ganti. Siapa yang mau kita ganti X? Karena X sudah dapat nilainya 5.000. Ya kan? Nah, kita pakai aja nih persamaan satu. Kita pakai yang ini. Yang ini nih, persamaan satu ini nih. Itu. Kita pakai di situ. Di sini kita pakai ya. Berarti kita tulis dulu nih. 2x ditambah 3y sama dengan 16 dulu kita buat. 16.000. Nah, udah ya. Udah dapat nih. Kita besari di sini ya. Kita besari dulu. Udah? Selanjutnya kita ganti nilai x-nya jadi 5.000. Berarti 2 kali 5.000. Nah, kan nilai x-nya udah dapat nih. Jadi tinggal kita ganti aja. Itu namanya metode substitusi, mengganti. Nah, 2 kali 5.000 ditambah 3y sama dengan 16.000. Ini dia. 2 kali 5.000, terlalu easy nih. 10.000. Ya kan? Ditambah 3y sama dengan 16.000. Nah,
Karena 2-nya ini masih ada, kita harus tinggalkan, kita harus hanya menyisakan ini. Hanya menyisakan 3Y. Weh, mantap nih. Kenapa? 3.000. Belum tepat tuh Y-nya 3.000. Y-nya itu harus sesuatu. Kalau ditambahkan 10.000 harus 6.000. Nah, jadi supaya enggak apa dia terjebak, kita buat nih 3Y sama dengan 16.000 dikurang 10.000. Gitu. Kenapa dikurang? Karena di sini adalah positif nih. Ini positif. Makanya kita kurang 10.000. Nah, 3Y sama dengan 16.000 kurang 10.000 adalah 6.000 atau 6.000, ya kan? Nah, berapakah nilai 1Y? Ya, baru benar. 6.000 dibagi tolu, bagi 3. Hasilnya adalah 2.000 rupiah. Jadi, kata jadi nih ya. Penting nih kata jadi. Jadi, harga satu buah. Satu buah apa yang ditanya? Satu buah buku. Berapa satu buah buku? Satu buah bukunya adalah 5.000. Nih dia. Harga satu buah pensil adalah 2.000. Ini dia. Gitu dia. Kita ulangi lagi lah ya. Mana tahu ada yang baru masuk ya. Kita ulangi lagi dari awal. Oke? Kita ulangi dari awal ya. Kita hapus dulu semuanya. Kita ulang boleh? Apakah sudah paham yang 18 orang ini? Atau kita ulang lagi? Soal baru, Bu. Yang lain ini, yang lain. Yang lain soal baru juga. Oke, kita pakai si bla 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 ya. Bla 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 menginginkan soal baru. Ini soal baru nih. Ya, kita besarkan dulu. Oke, segini aja lah. Oke, cocok nomor, cocok. Oke, cocok nomor. Oke. Ini ya. Jumlah dua bilangan adalah 45. Selisih kedua bilangan tersebut adalah 9. Tentukan kedua bilangan itu. Nah, jumlah dua bilangan adalah 45. Nah, langkah pertama gimana kita? Kita misalkan dulu. Kita buat dulu misalkan. Yaitu, X itu adalah bilangan pertama. Y itu adalah bilangan kedua. Ya. Nah, itu yang paling penting. Kalau udah tahu kita variabelnya, kita udah bisa mudah ngerjainnya. Nah, persamaan pertama yaitu yang mana? Yang ini jumlah dua bilangan ini. Ini persamaan pertama nih. Berarti X tambah Y sama dengan 45. Ya. Lalu persamaan keduanya ini. Selisih kedua bilangan tersebut adalah 9. Berarti X kurang Y sama dengan 9. Nah, udah dapat nih. Kita pakai dulu. Kita disuruh tentukan kedua bilangan itu. Berarti yang ditanya adalah berapakah bilangan pertama? Berapakah bilangan kedua? Ini yang ditanya. Nah, kita jawab secara baik-baik aja. Nggak usah marah-marah ya kan? Baik-baik aja. Nah, kita pakai metode campuran saja ya. Metode campuran adalah metode yang paling mudah bagi rakyat Indonesia ya. Metode campuran. Nah, yaitu adalah kombinasi antara Eli dan Susi. Eliminasi dan substitusi. Oke? Kita mulai dari si Eli dulu. Kita hilangkan dulu seseorang ya. Kita buat di sini. X ditambah Y sama dengan 45. Kemudian X dikurang Y sama dengan 9. Nah, ini gimana? Bisa nggak langsung kita hilangkan? Ini bisa langsung kita hilangkan ini. Langsung bisa kita hilangkan salah satu. Kurangkan aja. Kalau kita langsung, karena apa bisa langsung kita hilangkan? Karena koefisien mereka sama-sama 1. X yang di atas 1, ya kan? X yang di bawah 1. Ini, X yang di atas 1 nih. Ini pun 1. Ini pun 1. Ini pun 1. 1 kurang 1, 0. Ya kan? Kita langsung kurangkan aja. Ya. X kurang X. Ya.
X kurang X, 0. Ya kan? 1 kurang 1, 0. Nah, yang bawahnya sekarang ini. Y kurang negatif Y sama dengan, nah yang ini ya sisanya itu. 45 kurang 9. Nah, kurang ketemu minus jadi tambah. Berarti menjadi Y tambah Y sama dengan 45 kurang 9, yaitu masih sama, yaitu 36. Belum berubah dari zaman dahulu. Ya kan? Ya kan? Nah, Y tambah Y sadia 2Y. 1 apel tambah 1 apel berapa? 2 apel. Anggaplah Y itu apel biar enak, ya kan? MBG. Benar. 2Y sama dengan 36. Mantap banget di bla 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 ini. Berarti Y sama dengan berapakah nilai 1Y? Berarti 36 itu harus kita bagi 2. Nah, berapakah nilai 1Y? Nilai 1Y sama dengan 3 bagi 2 adalah 1. Nah, tinggal 16. 16 bagi 2 dapat 8. Gitu dia. Bagus, benar. 18 Y-nya. Berarti 1, 18. Nah, habis si elit, kita masuk si Susi. Kita substitusi. Yang mana yang enak lah. Masa yang susah-susah kita substitusi. Yang tambah-tambah lah, ya kan. Tambah-tambah itu kan enak, ya kan. Nah, kalian mau yang mana? Yang atas atau yang bawah? Lebih enak menurut kalian? Yang atas aja lah, ya kan. Angkanya enak. Kita buat yang atas. X tambah Y. Kita metode kedua ya. Substitusi. Ini metode paling enak nih. X tambah Y sama dengan 45. Suka bawah, Bu? Oke, suka bawah. Kita pakai. Karena ada yang komen bawah, kita pakai yang bawah. Karena angkanya kicik ya. Oke, X kurang Y sama dengan 9. Nah, yang manapun bisa nih. Harus sama, harus benar ini. Berarti kita gantilah nilai Y tadi. Nilai Y itu kan berapa? Nah, 18. Maka X dikurang 18 sama dengan 9. Kira-kira berapa X itu? Berapa raka X itu? Caranya tinggal 9 ditambah 18. Nah, kenapa tambah? Benar. X tambah 18. Itu yang pertama. Kita pakai metode kedua nih. Ya. Nah, berarti X sama dengan 9 tambah 18 adalah 27. Nah, itu ya. 27 tuh. Ya. Berarti X-nya 27. Benar enggak? Kalau ini X-nya 27. Benar enggak? Kita buktikan dulu. Kita buktikan. Jangan mau percaya sama orang kalau belum terbukti. Ya. Kita buktikan dulu. Apakah 27 ditambah 18 menghasilkan 45? Nah, itu pertama. Karena katanya kan jumlah dua bilangannya 45. Ya kan? 2 tambah 1. 3. Gitu ya. 7 tambah 8. Berapa itu? 15. Berarti jawabannya benar, 45. Berarti benar, ya kan? Satu lagi buktinya. Selisihnya katanya 9. Berarti 27 kurang 18. Apakah 9? Kayaknya 9 lah, ya kan? Nah, berarti terbukti bilangan 1, bil 1 adalah 27, bil 2 adalah 18. Gini dia. Oke, apakah paham atau tidak nih? Kita pakai metode paling enak aja, metode substitusi. Gabung dengan eliminasi, menyatukan kekuatan mereka. Eli tambah Susi, asik. Mohon maaf ya. Paham, Bu? Mantep. Apakah di sini kita perlu ulang lagi dari awal? Bisa nih. Ini sering muncul nih soal-soal begini. TK SMA, Bu. Kita masih SMP dulu pelan-pelan, alon-alon asal kelakon lah. Lanjut, oke. Nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 3 nih. Nomor 3-nya Ani membeli. Kita buat dulu jawab ya, jawab. Ini. Kita lanjut ya. Kita misalkan nih, misalnya karena harga berarti X sama dengan. Oh, bagaimana kalau kita tahu kalau itu soal persamaan, Bu? Kalau soalnya itu misalnya seharga, senilai, baru misalnya apa lagi? Memilih, berjumlah, itu semua persamaan tuh. Itu pasti sama dengan. Senilai, seharga, berjumlah, itu semuanya soal persamaan.
Kalau dia pertidaksamaan, dia bilang gini, kurang dari gitu. Hampir gitu, itu pertidaksamaan itu udah pasti. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya United King, kamu keren. Oke, kita lanjut ya. Kita misalkan nih, X-nya itu adalah harga satu buah apel. Nah, karena ini kayaknya apelnya dijual per buah ini. Bukan per kilo, ya kan? Soalnya harganya ini membeli 4 apel, berarti apel dijualnya per buah, ya kan? Enggak nih kalau kalau dijawab plus 5, udah bawa ke plus 5 di hati ibu, ya kan? Nah, makasih makasih 24 Kincher ya. Nah, benar. Baru Y-nya adalah harga satu buah jeruk, atau bahasa Inggrisnya adalah orange ya, orange ya. Jadi ini buahnya dijualnya per biji nih. Karena sering soal kita ini jualnya per biji bukan per kilo kan. Mungkin karena kita sanggupnya belinya cuma per biji. Kalau per kilo mahal ya kan. Gitu kira-kira ya. Oke. Nah, kita sekarang sudah bisa memisalkan. Selanjutnya kita lihat nih. Berapakah harga satu buah apel dan harga satu buah jeruk? Itu dia. Oke. Makasih nih kawan 125. Semangat lah. Harus ini pelajaran SMA juga. SMP kalau belum tuntas juga SMA berbahaya, ya kan? Nah, kita lihat di sini persamaan pertama. Ani membeli 4 buah apel dan 2 buah jeruk. Berarti itu persamaan satunya, itu clue-cluenya. Berarti kita buat di sini persamaan satu. Nah, persamaan satunya adalah 4 apel, berarti 4X. Dan 2 jeruk, dan itu udah pasti kata tambah 2Y. Nah, itu dia. Sama dengan, berapa harganya adalah 18.000 rupiah. Ini dia. Itu persamaan satunya. Kenapa tadi 4X? Karena 4 apel. Kenapa tadi 2Y? Karena 2 buah jeruk. Ya. Kenapa 18.000? Karena membeli 4 apel dan 2 jeruk itu berharga 18.000. Ya, itu persamaan satunya. Nah, selanjutnya persamaan duanya. 2 apel berarti 2X. 3 jeruk berarti 3Y. Ya, itu persamaan keduanya itu. Nah, sama dengan berapa harganya? 16.000 rupiah. Ini dia. Oke. Kenapa harus pakai X dan Y, Bu? Karena itu adalah variabel yang paling suka dipakai. Iya, Bu sehat. Kenapa harus X dan Y? Bener juga tuh, kenapa harus X dan Y? Karena X dan Y itu kayaknya adalah sesuatu variabel yang sangat ingin guru matematika pakai. Ya karena guru matematika pengen suka ya. Bisa juga sih kita pakai AB, tapi nanti ketemu apel A, jeruk J kita buat. Boleh, nggak masalah ya. Yang penting kita pakai aja XY biar, aduh matematika nih XY, ya kan? Oke, bisa lah ya. Kita lanjut lah ya. Nah ini, kita pakai metode yang paling apa tadi? Yang paling mudah. Menyatukan kekuatan antara Eli dan Susi ya. Eliminasi dan substitusi. Nah, langkah pertama kita mau menghilangkan seseorang di sini. Menghilangkan satu variabel. Siapakah yang mau kita hilangkan? Yang paling enak aja. Mana yang paling enak? Yaitu X. Kenapa enak? Karena sama-sama genap. Ya kan? 1, 4, 1, 2. Enak itu. Nah, berarti kita jawablah di sini pakai metode. Nah, kita pakai pertama metode eliminasi. Ya, eliminasi. Kita mau menghilangkan siapa? Si X. Oke? Nah, kita buat di sini. 4X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Di bawahnya 2, tunggu ya, kita pindahkan dulu. Mohon maaf lahir dan batin, ternyata kertasnya sudah berlebihan. Kita masuk ke samping aja. Kita ke sebelah sini aja, ya. Nah, kita buat ya tadi, siapa metode Eli X ya. Berarti 4X ditambah 2Y sama dengan 18. Nah, 18 aja dulu ya kan. Sekarang masih pakai plus minus Bu di kelas. Make dong. Itu adalah kekuatan ibu sejak ibu menjadi guru, ya. Lalu satu lagi
2X tambah 3Y sama dengan 16. Ribunya kita hilangkan aja lah dulu ya. Nah, kita mau kurangkan karena positif kurang positif baru 0, ya kan? Nah, dilihat nih, 1, 4, 1, 2. Mana lebih enak? Yang atas kali 2 baru bawah kali 4, atau kita pakai cara yang enak aja. 2 supaya jadi 4 itu kita kali berapa? Dikali 2, ya kan? 2 kali 2 berapa? 4. 4 dikali berapa supaya jadi 4 kali 1? Biar enak angkanya, nggak capek-capek. Oke? Kenapa harus kurang? Karena positif kurang positif baru hasilnya 0. Kalau positif kurang negatif makin besar nanti, nak. Bagus pertanyaannya. Terima kasih pertanyaan jadi dari United King ya. Benar. Kenapa harus kurang? Karena kita mau menghilangkan positif 4 dengan positif 2. Positif kurang positif baru hasilnya 0. Ya kan? Bisa menjadi 0. Kita buat. 4 kali 1. 4. 2 kali 1. 2. 18 kali 1, 18. Nah, ini easy kali ini ya kan. Satu lagi. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Nah, ini dia. 16 kali 2, 32. Bagus ini, cepet banget dia. Si bla 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 ambil ngerjai. Kita kurang ya, dengan baik-baik kita kurang. Jangan dengan marah-marah ya kan. Kita kurang nih. 4X kurang 4X 0 ya, 4 kurang 4 0. Nah, terbukti ya. Baru kita buat di sini ya biar kita nggak silap. 2Y kurang 6Y. Nah, gitu. Sama dengan 18 kurang 32. Gitu. Iya, Bu, sampai ambil buku buat ikut kerjaan. Bener, mudah kan? Maaf, Bu, kenapa harus dikali 1 dan 2? Bagus pertanyaannya. Kenapa harus kali 1 dan 2? Karena kita cari perkalian yang tidak terlalu berat di otak kita loh. Di sini, bagaimana cara menghilangkan? Oh, mohon maaf, lahir dan batin. Nah, gini kita buat ya. Bagaimana kita menghilangkan X? Kita harus buat yang atas sama yang bawah kan harus 0, ya kan? Bagaimana 4 dikurang 4 dikurang berapa supaya 0? 4 kurang 4. Ya kan? Maka 2 ini harus kita kali 2. Seandainya tadi bukan 4 di atas atau bukan kelipatan 2, memang harus tetap kali yang bukan kali 1 kali 2. Karena kebetulan mereka berdua adalah kelipatan, maka kita bisa buat kali 1 dan kali 2. Seandainya tadi nih ya, seandainya nih kita buat tinta yang lain ya. Seandainya kita buat tinta yang lain, kita buat tinta merah biar nggak terjebak kita dengan kehidupan ini ya. Kita buat nih, misalnya kan ada pertanyaan bagus nih. Misalnya ya. Misalnya 6X di atas, 2X di bawah. Nah, supaya bisa hilang ini, yang atas kita pai. Supaya hilang jadi kurang di atas, kita kali 3. Kita kali berapa? Apakah kali 3? Enggak usah. Jauh kali kita kali 3 ya kan. Yang bawah aja. Yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 3. Kenapa? Karena 2 kali 3, 6. Ya. Jadi supaya apa kita kali 1 sama kali 2? Supaya mempermudah kita. Boleh kali yang lain, boleh. Tapi ngapain susah-susah kalau bisa yang mudah. Ya. Nah, itu dia. Kita lanjut ya. 2Y kurang 6Y berapa? Minus 4Y. Sama dengan. Ya. Oke, Bu. Makasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke. 18 kurang 32 minus. Ya. Lebih besar. Lebih kuat nih minus 32. Jadi dia akan membuat hasil minus. Minus berapa? Minus berapa ini? 18 kurang 32. Siapa yang bisa jawab ini? Minus berapa? Minus berapa nih? Ada yang bisa dapat nggak? Berapa hasilnya? Wih, turun lagi Ibu nih. Minus 14 benar, minus 14. Oke, bagus. Berarti Y-nya adalah minus 14 dibagi 4. Berapakah minus 14 dibagi 4? Ini kan tadi 1000 nih. Minus bagi minus. Minus bagi minus positif. Berarti 14.000, kita buat ribu tadi ya. Dibagi 4. Berapa nih? Dapatnya 3.500 ya. Itu dia harganya.
Minus 16 belum tepat aku. Belum tepat ya. Minus 14 jawabannya. Ya. Itu dia yang benar. Jadi harga 1Y itu jeruk 3.500. Nah, kita pakai sekarang metode si Susi. Habis si Eli, si Susi. Susi si milik Ete. Mohon maaf. Bukannya positif. Positif lah. Kan positif tuh. Minus bagi minus positif. Nah, ya. Kenapa minus, Bu? Positif kok, sayang? Tidak ada perpindahan ini, anakku. Ini hanya membagi. Berapa yang di depan Y? Ini kan ada ini, minus 4 nih, ya kan? Nah, itulah yang ke sini. Nih. Ini dia. Ya, itu dia. Tidak ada pindah-pindah. Kita hanya membantu saja. Supaya jadi 1 minus 4 harus dibagi minus 4. Nah, oke. Jadi sekarang habis Eli apa tadi? Susi. Kita masuk sekarang substitusi. Nah, pakai mana yang enak? Atas atau bawah? Yang bawah, yang atas saja ya, biar enak ya. Kenapa yang atas? Karena ada 3.500 nih, biar bisa hilang enggak 500-500-nya, ya. Kita pakai persamaan 1. Nah, persamaan 1 4x ditambah 2y sama dengan 18.000. Nah, harga 1y udah tahu kita nih, yaitu 3.500, maka 4x ditambah 2 kali 3.500. Nah, sama dengan 18.000. Ini dia. Karena kita udah dapat tadi kan harga 1y. Maka habis itu 4x ditambah 2 kali 3.500 berapa? 7.000. Nah, nih 7.000 nih. Nah, 7.000 sama dengan 18.000. Nah, kita harus menyisakan cuman 4x, maka 18.000-nya kita kurangkan sama 7.000. Kenapa kurang? Karena di sini positif. Nih. Supaya jadi 0 harus dikurang 7.000. Ya. Nah, jadi sama dengan 4x-nya sama dengan 18.000. Kurang 7.000 berapa? 11.000. Ya kan? Berapakah nilai X? Nilai X sama dengan 11.000 dibagi 4. Berapa nilainya itu? 11.000 dibagi 4. 11 bagi 4 dulu. Kita buat pakai pensil ya. Nah, 11 bagi 4 dapat apa? Kita buat ini tipis banget. Kita buat ya. Nah, berapa itu? Dapatnya 2 ya. Dapatnya 2 ya. 2. Nah, 8 ya. 8 kan? Nah, baru 3. Tinggal berapa di sini? 3. 30 bagi 4. Dapatnya berapa? 7. Sisanya 2. 28 ya kan? Nah, 20 bagi 4 dapatnya berapa? 5. Nah, ini dia jawabannya. 2.750. Berarti harga 1 buah apel adalah 2.750. Harga 1 buah jeruk adalah 3.500. Sekali ini lebih mahal jeruk ya. Lebih mahal jeruk ya pada apel ya, karena ini jeruknya jeruk Taiwan. Asik. Jeruknya diimpor. Barang-barang impor lebih murah. Ini apelnya apel dari apa nih? Apel dalam negeri kurasa. Nggak perlu biaya impor. Nah, sampai sini apakah semua cukup paham? Atau diulang, dihapus lagi semua? Gabe, minum susu anakku. Gabe, minum susu anakku. Gabe cintaku. Gabe, minum susu lah Gabe yang tercinta. Paham, mantap. Oke, sudah paham. Ini levelnya naik terus nih soalnya. Jadi kalau udah paham ini, pasti level selanjutnya itu bisa makin paham. Terima kasih Ian mawarnya. Kita maju ke level selanjutnya. Ini ya. Nih. Nah, udah mulai ada bangun ruangnya nih. Gas, oke. Mari kita gas. Karena ada yang sangat berhasrat untuk belajar. Ya. Kita bagi-bagi dulu ini. Keliling sebuah persegi panjang adalah 34. Panjangnya 5 cm lebih dari lebarnya. Tentukan panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Nah, ini nih. Ini sering soalnya kan. Sering nih soal TKA.
TKA Negeri Konoha. Asik. Ya. Kita carilah ya. Langkah pertama kita misalkan, jangan pernah lupa untuk menyederhanakan di otak kita, ya. Pertanyaan pertama, semua sudah tahu bentuk persegi panjang? Mari kita gambar dulu. Mana tahu ada yang lupa ingatan, ya. Kita gambar dulu persegi panjang. Nah, paham lah Bu, kami kan asik ya. Terima kasih. Pelan-pelan lah meminum susunya Gabe. Duduk dulu, habiskan. Nah ini persegi panjang yang tidak seberapa ini. Oke, kita bagusilah dulu. Percuma lah ibu pakai gadget kalau nggak bisa bagus ya kan. Langkah 1 kita buat dulu. Nah dia nanti perbaiki sendiri tuh. Perbaiki, oke. Jadi perbaikinya ya. Nah ini persegi panjang nih. Persegi panjang katanya. Kalau persegi panjang itu punya panjang dan punya lebar. Ya. Lalu di sini harus 90 derajat. Ingat ya, itu syaratnya ya. Nah, lanjut kita. Katanya keliling sebuah persegi panjang adalah 34 cm. Nah, jadi kita sudah sederhanakan nih. Kita nggak pakai XY. Kita pakai P dan L. P itu adalah panjang. L itu adalah lebar, ya, lebar. Kalau ibu orang Bataknya bilang lebar, ya kan? Kalau orang Sunda bilangnya lebar. Agak manis ya kan? Nah, udah kita misalkan, nah keliling. Rumus keliling persegi panjang itu apa? 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Ya, Bu apa kabar? Baik sayang. Nah, maka kita bisa buat ini persamaan satunya. Berarti keliling sama dengan, kita buat nih. Karena ini rumus keliling, maka. Nah, maka. Jika maka, oke? Maka 2 panjang tambah 2 lebar, hasilnya sama dengan 34 cm. Cm ya. Ini dia. Nah, ini yang sering buat agak galau nih. Yang ini nih, persamaan kedua nih. Panjangnya 5 cm lebih lebar dari lebarnya. Ini kadang orang, apa ini maksudnya? Gimana nih Bu? Gimana nih Bu? Ya. Kapan datang lagi ke SMP 23 Lingga? Nanti nak, kalau diundang. Oke? Nah, kita lihat ini. Katanya panjangnya 5 cm lebih dari lebarnya. Berarti panjang sama dengan lebar ditambah 5. Ya. Berarti kan sudah pasti panjangnya ini dia, nih dia. Nah, oke. Wah, 39 cepet banget nih. Oke. Jadi udah dapat 2 persamaan ya, satu yang ini, satu yang itu. Nah, kalau begini dia, nggak usah pakai si Eli sama Susi. Langsung pakai cara termudah lah. Kita langsung pakai terima kasih Gabe. Substitusi. Atau kita ganti. Siapa yang kita ganti? Kita mau ganti P menjadi L. Ya. Kita ganti P menjadi L. Dengan syarat katanya panjang itu L tambah 5. Ya, maka kita ganti nih. 2P ditambah 2L yang sama dengan 34 itu, kita gantilah P-nya menjadi 2 kali L tambah 5. Ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya 5 itu apa? 5 ya kan? Masih 5 ya? L tambah 5 tambah 2L, pakai logat Amerika dulu ya. Sama dengan 34. Mana tahu ada yang nonton orang luar nih. Biar dia tahu kita bahasa Inggris, oke? Nah, selanjutnya 2 kali L, 2L. Tambah 2 kali 5, 10. Ya, ini dia. Tambah 2L sama dengan 34. Nah, kenapa 10? Karena 2 kali 5. Kenapa 2L? Karena 2 kali L. Ya, itu dia. Maka kita dekatin yang sejenis. 2L ditambah 2L ditambah 10 sama dengan 34. Ini dia. 2L tambah 2L, 4L, benar. 4L.
tambah 10 sama dengan 34. Maka 4L sama dengan 34 dikurang 10. Kenapa kurang? Karena di sini positif 10. Positif 10 supaya hilang harus dikurang 10. Apalagi? Positif 5 supaya 0 harus dikurang 5. 5 kurang 5 baru 0. 12 kurang 12 baru 0. Maka 10 kurang 10 baru 0. Nah, 4L sama dengan 34 kurang 10, 24. Maka L sama dengan 24 dibagi 4. Berarti L sama dengan 24 bagi 4 masih nilainya 6. Belum berubah-ubah ya, dari dahulu kala. Maka kalau L-nya 6, ini sudah jadi satu jawaban nih. Kita langsung susi lagi. Substitusi lah. Yang ke tempat mana? Ke tempat yang termudah, yaitu panjang sama dengan lebar tambah 5. Maka lebarnya berapa? 6. 6 tambah 5. Maka panjang sama dengan 11. Inilah dia. Udah dapat lah dia. Kan mudah kan? Mudah lah, easy kali lah ini. Sehingga kita bilang, jadi kalau dalam matematika kayak gini kan, jadi. Matematikanya juga bisa gini, titik 3 nih. Gini. Nah, ini lambang kesimpulan nih. Jadi, panjangnya sama dengan 11, lebarnya sama dengan 6. Itu dia. Nah, gimana? Apakah paham atau tidak? Atau gimana? Hal bla 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 ini dari tadi nih apa nih? Bener-bener belajar nih. Yang lain belajar kan? Mudah kan? Gak susah kan? Mudah lah. Masa kalau Bu EP ngajar kok jadi susah? Salah. Mudah lah. Mudah-mudahan. Ayo dulu, bilang dulu hai dulu di komen ini. Biar ibu tahu nih. Yang nonton ini. Apakah sedang, aduh turun lagi nih. Ini yang kemarin ibu buat ini kursinya. Kursi game yang ibu beli harga murahnya nih. Hai Bu EP, hai. Siapa lagi yang hai? Ini kursi ibu naik turun nih karena berat badan ibu nih. Mana lah ya kan? Namanya rakyat, cuma bisa beli segitu. Yang lain lah, hai gitu kayak. Dia ibu paham nih 59 orang ini. Ini 59 orang atau 59 apa ini? Ternyata 59 apa ini? Komen 3 orang yang nonton nih. Siapa 3 orang ini? Ayo hai dulu. Hai Bu ini. Si bla 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 hai. Siapa lagi yang 2 orang lagi nih? Ayo siapa lagi nih? Di tap layar, di like ya. Kita gas bla bla bla. Ini bla 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 ini. Siapa nih nama bulu bla bla bla? Namamu siapa bla bla bla? Janganlah namanya bla bla bla. Kita buat sekarang masuk ke kategori sedang. Ya. Eklesia Bu. Di mana kamu? Kelas berapa sekarang? Eklesia kelas 9 ya? Kelas 12 ya? Pantes lah agresif. Kayak kacamata lu ya. Biar agak keren. Oke? Persiapan TK. Oke. Kalau ternyata tidak ada yang lihat sini kelas 9, kita gas nanti TK SMA. Oke. Mari kita masuk ke kategori sedang ya. Nih. Sebuah bilangan terdiri dari 2 angka. Nah, ingat TK mana tadi? Eklesia. Kita buat tadi langkah pertama kita misalkan ya. Misalkan sebuah bilangan terdiri dari 2 angka, berarti tetap X itu adalah bil 1, yaitu adalah bilangan 2. Ya. Nah, situ dia. Baru di sini jumlah kedua angka tersebut adalah 12. Berarti X tambah Y sama dengan 12. Jika angka-angkanya dibalik, bilangan baru itu lebih besar 18 dari bilangan semula. Oh, salah tafsir Ibu. Salah tafsir.
Salah tafsir, guys. Oke. Sebuah bilangan terdiri dari dua angka, berarti puluhan ini. A, B, gitu ya. Ini adalah bilangan puluhan. Nah, itu dia. Jumlah kedua angka tersebut ada 12, berarti A tambah B sama dengan 12. Oke. Jika angka-angkanya dibalik, bilangan baru itu lebih besar 18 dari bilangan semula. Berarti jadi BA, gitu ya. Nah, BA itu sama dengan lebih besar 18, berarti 18 ditambah AB, gitu. Itu kan. Yang ditanya, tentukan bilangan AB. Oke, ditanya. Berapakah bilangan AB itu? Nah, kita jawab aja. Nah, lihat, bilangan apa puluhan itu? Bilangan berapa yang dijumlah 12? 12 itu kan bisa jadi bilangan berapa saja tuh? 1 tambah 11. Apakah mungkin ini? Nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin. Kita cari aja peluang-peluangnya. Apakah 3 tambah 9? Bisa ya? Apalagi peluangnya? 4 tambah 8. Ya kan? Apalagi? Kita buat lagi. Ketiga. 5 tambah berapa ini? 5 tambah 7. Berapa lagi? 6 tambah 6. Berapa lagi? 7 tambah 5. Balik lagi kita, ya kan? Mana lagi? 8 tambah 4. Baru terakhir 9 tambah 3. Nah, ini dia. Nah, kita semua cari ini. Bilangan pertama itu adalah 18 tambah AB. Nah, kalau 39 peluang pertama aja. Nah, ya. Kalau 39 ditambah 18, apakah hasilnya menjadi 93? Tidak, ya kan? Salah. Yang kedua, apakah 48 ditambah 18 hasilnya itu sama dengan 84? Salah, ya kan? Selanjutnya, 57, apakah ditambah 18 hasilnya menjadi 75? Yang mana? Inilah ya kan? Nah, ini dia jawabannya. Nah, tuh. Kayak gitu aja. Paham? Pahamkah anak-anak ibu? Gitu aja caranya. Kenapa ini? Kenapa ada peluang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Kenapa sampai ada 7 peluang? Karena AB itu katanya puluhan. AB itu puluhan. Nah, ini dia. AB itu katanya puluhan. Nah, tapi jumlahnya 12. Maka kita buat begitu. Ya, kita buat. Ada berapa banyak? 12 itu terdiri dari berapa tambah berapa. Tapi nggak boleh ratusan karena dibilang katanya 2 angka. Paham? Coba kalau kita pakai 6. 66 tambah 18 apakah 66? Salah. Coba 75 lagi. 75 apakah ditambah 18 menjadi 57? Udah pasti salah. Apa lagi yuk? 84 ditambah 18 apakah itu sama dengan 48? Salah. Satu lagi. 93 ditambah 18 apakah itu sama dengan 39? Salah. Itu dia. Paham? 5 soal aja nih. Gimana nih? Berapa orang nih? 3 orang yang nonton nih, gimana? Paham gak nih? Ini soalnya nggak mesti ribet-ribet. Coba-coba aja bisa ini. Paham? Kita lanjut. Jadi, kita buat ya. Mantap. Nah, jadi, bilangan itu adalah, bilangan yang 2 bilangan itu adalah 57. Karena apa? 57
ditambah 18 itu sama dengan 75. Iya benar. Ini kan teka-teki nih. Ini soalnya sudah naik ini kategori sedang. Jadi nggak semudah yang pertama. Udah pakai logika ini. Oke. Kita lanjut ya. Nih, udah mulai nih soal-soal TKA nih. Ini TKA SMP kemarin ini, ya kan? Umur ayah 4 kali umur anaknya. Nah, itu. Tetap kalau dapat soal gini jangan pusing, langsung misalkan. Jangan bingung-bingung, langsung X adalah umur ayah sekarang. Nah, jangan bilang umur ayah sekarang, jangan lupa yang lain ya. Baru Y adalah umur anak sekarang. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita cari yang ini sekarang. Umur ayah 4 kali umur anaknya. Ya. Ini dia. Berarti kita buat persamaan 1. Ya. Umur ayah berarti X sama dengan 4Y. Nah, inilah dia persamaan 1. Umur ayah 4 kali umur anaknya. Oke? Lalu persamaan kedua. Persamaan kedua, 5 tahun yang lalu. Umur ayah 7 kali umur anaknya. Itu dia. 5 tahun yang lalu. Berarti berapa? X kurang 5. Nah, itu dia. Sama dengan 7 kali 7Y, tapi Y-nya pun ingat, Y-nya pun harus kurang 5. Itu dia. Nah, ya. Maka X kurang 5 sama dengan, kita buat sederhana nih ya, 7 kali Y, 7Y, 7 kali 5, 35. Ini dia. Nah, ini. Di persamaan kedua. Yang ditanya umur sekarang. Nah, dari 1 dan 2 kita ganti langsung. Kita pakai si Susi langsung. Jangan pakai Eli ya. Susi aja langsung. Yang mana diganti? Kita substitusi X menjadi 4Y. Ya, maka X kurang 5 sama dengan 7Y kurang 35. Nah, kita ganti nih X-nya nih. Menjadi 4Y kurang 5 sama dengan 7Y kurang 35. Lihat di sini. X-nya berubah menjadi 4Y. Ya. Halo sayang, halo Ci. Sini tetap ya. Biar enak nih, berfungsi nih hidup ibu di dunia ini, asik. Ibu pengen berfungsi nih. Oke? Nah, berarti 4Y karena sebelah kiri harus Y semua. Kita buat kurang 7Y. Rindulah. Semua harus dirindukan. Semua hal baik itu dirindukan dong. Minus 35 ditambah 5. Nah, ada perbedaan nih. Di sini 7Y yang ini menjadi kurang. Kenapa? Karena supaya hilang harus dikurang 7Y supaya jadi 0. Di sini minus 5 menjadi tambah 5. Ya. Sekarang ibu ngajar di mana, Bu? Ibu ngajar di SMP Negeri 3 Sunggal. Ya. Sekarang kita lanjut. 4Y kurang 7Y minus 3Y. Halo Bu Eka, halo Dinda. Kapan ketiga lagi, Bu? Nanti ada masanya. Minus 30. Pasti Bu ketiga lingga lagi nanti. Kalau diundang. Nah, minus 35 tambah 5 adalah minus 30. Nah, Y sama dengan minus 30 dibagi minus 3. Minus bagi minus adalah positif. Bu, kenal Royan? Kenal, kenapa dia? Benar, 10. Y-nya 10, kenal Royan. Royan kelas 81 kan? Kenapa dia? Apa kejadian? Apa yang terjadi pada dia? Itulah kan. Nah, itu dia. Namanya juga apa namanya ini, kursi yang Bu kapan nonton ya? Iya, ini Dinda kelas berapa nih? Kalian menggunakan TV digital untuk foto. Masih ingat sama? Masih dong Harry John.
Kamu kan yang pandai bahasa Inggris kan, Harry John? Dinda 85. Oke, Dinda. Oke, Dinda, kalau bisa jawab X-nya 40, Bu. Kita lihat ya. Maka X sama dengan, ini langsung susi lagi nih. Kita susi ya. Mari kita susi dia dengan baik-baik. Kita substitusi. Y sama dengan 10. Nah, X katanya tadi kan sama dengan 4Y. Kita gantilah X sama dengan 4 kali 10. X sama dengan 40. Benar. Ya, gitu dia. Main Mobile Legend, Ibah. Sebentar lagi lah. Ibu sudah nggak main Mobile Legend ini. Mana Gabe, Bu? Ini mana? Sini Gabe. Kerjain PR-mu, nakku. Di jam 9.45, nakku. 15 menit lagi kita tidur. Kerjakan PR-mu, sayang. Udah makan, Tigan? Udah kan? Tigan mau makan? Mama, Oh iya, udah makan. masih lama biar nggak nampak. Udah, itu kan nggak perlu ditulis, nakku. Yang perlu ditulis kan bawahnya. Nanti mama buatin ya. Iya, mama buat nanti magic. Benar. Berarti jadi kita live sampai jam 8 aja ya. Jadi umur ayah sekarang adalah 40. Umur anak sama dengan 10. Itu dia. Bener enggak? Bener enggak 5 tahun yang lalu umur ayah 7 kali umur anaknya? 5 tahun yang lalu berapa tuh? 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu berarti umur ayah berapa? Umur ayah 35 ya kan? Umur anak 5 tahun. Bener lah ya? 5 kali 7 35. Pas, Bu, bener. Nah, nanti bagus ya ini, Mak. Iya sayang mama. Ini dia. Ini yang jawabannya ya. Ini dia. Pusing loh, Bu, ngambil TKA fisika sama matematika tingkat lanjut. Ih, nggak apa-apa lah. Makin pusing makin banyak ilmunya. Biasa itu. Sesuatu yang tidak memusingkan adalah yang tidak banyak menghasilkan karakter. Makin pusing makin bagus itu. Oke nih, udah paham nih. Iji kan ini sering masuk soal TKA ini. TKA, CPNS. Mau ambil fisika UI, Bu. Berat banget. Gak apa-apa lah. Kenapa suka fisika? Kenapa mau ngambil fisika? Karena fisika itu adalah sesuatu yang nyata ya. Matematika itu sesuatu yang abstrak. Kemarin cita-citamu guru matematika, kelas ya. Guru matematika aja lah. Fisika aku. Guru fisika sih boleh. Mau keluar angkasa ya? Gak suka sih, lebih suka matematika. Iyalah. Ambil aja matematika murni. Matematika murni. Kan lebih penting itu apa? Penting. Benar, semua penting nakku. Tapi kan Lebih penting lagi keluarga. apung juga penting. Penting banget, Opung. Gara-gara dia Kita lanjut, satu soal lagi ya. sakit dia. Jam 8 selesai kita dulu ya. Besok kita les lagi, les online. Les gratisan, Glenn. Oke, kita lanjut ya. Di sebuah tempat parkir, Bu, kapan datanglah ke SMP 2? Kamu kelas berapa, Nak? Nanti pas Ibu datang kamu udah tamat. Ya ini dia ya, kita misalkan langsung. Di sebuah tempat parkir terdapat roda 30 kendaraan, roda 2 dan roda 4. Ada 30 kendaraan. Berarti kita misalkan X itu adalah jumlah kendaraan. Kalau nggak pas kita misalkan, kita berbahaya nanti. Roda 2. Baru Y-nya adalah jumlah kendaraan. Tentang folder. Wes. Bener, bagus lah. Roda 4. Kira roda 3 pula. Yang becak lah ya kan. Oke. Berarti katanya
30 kendaraan roda 2 dan roda 4. Jumlah seluruh roda, berarti kita dari soal ini kita tahu berarti jumlah kendaraannya adalah 30. Nah, jumlah seluruh roda. Nah, kita buat roda dari roda 2 berapa? 2, berarti 2x tambah. Berapakah kendaraan roda 4? 4 lah, rodanya udah dibilang 4y. Berapa jumlahnya katanya? 100. Inilah dia. Nah, oke. Nah, ini pakai lagi tadi metode gabungan antara Susi dan Eli, ya kan? Nah, kita buat dulu. Yang mana mau kita hilangkan? Yang paling enak lah. Yang paling kecil, ya. Kita menghilangkan X lah ya. Nah, kita pakailah metode terenak. Metode Eli tambah Susi. Kita buat dulu Eli. Eliminasi. Nah, oke. Siapa mau kita hilangkan? Si X. Bukan komet Halley, B. Oke, kita hilangkan X. Kita buat di atas 2X tambah 4Y sama dengan 100. Biar enak. Di bawah kita buat X tambah Y sama dengan 30. Ya. Kenapa X tambah Y sama dengan 30? Karena ada 30 kendaraan roda 2 dan roda 4. Ya. Kenapa 2X tambah 4Y sama dengan 100? Karena katanya jumlah seluruh roda adalah 100. Oke. Nah, kita lanjut ya. Yang atas kita kali berapa? 1. Yang bawah kita kali 2. Supaya hilang X. Ya. Jadi berapa ini? Jadi 2 kali 1 adalah 2X. Kita buat di sampingnya. Nanti kadang-kadang orang silap ini bingung dia. Ya. 2X. 4 kali 1 4Y. 100 kali 1 100. Nah, ini dia. X kali 2 2X. 2 kali Y 2Y. 30 kali 2 60. Ini dia. Nah, kita kurangkan lah ini. 2X kurang 2X 0, hilang. Alias eliminasi. Dah. 4 kurang 2 2Y. Ini dia. Ya. Sama dengan 100 kurang 60 adalah 40. Berarti banyaknya Y adalah 40 dibagi 2. Benar. Y sama dengan 20. Siapa sih Y itu tadi? Berarti kita siap apa? Siap eliminasi adalah Susi. Substitusi. Substitusi nilai Y sama dengan 20. Kita substitusi ke mana? Ke yang paling enak. X tambah Y sama dengan 30. Oke? X-nya berapa? Itu yang ditanya. X tambah Y-nya 20 sama dengan 30. Berapakah nilai X? Sama dengan 30 kurang 20. X sama dengan 10. Ya. Berarti iya benar. Maka jadi jumlah sepeda motor berapa tuh? 10. Ya kan? Jumlah mobil adalah 20. Nah, 20 buah lah. 10 unit lah, Bu. Masa buah macam buah-buahan aja. Unit. Ini unit. Ini unit juga. Oke. Sampai sini understand? Dia tinggal 2 nih. Udah paham ini? Yang 2 orang ini yang tinggal. Oke ya, itulah demikian live Ibu. Kalau ada yang masih kurang jelas, bisa nanti Ibu upload ke YouTube Ibu. Bisa kalian baca lagi ya. Kalian dengarkan lagi. Oke? Lagi sayang Mama. Menit. Menit udah langsung. Oke, habis ini kita mau live apa maunya? Main Mobile Legends. 6 menit lagi lah, Bu. Main Mobile Legends, Mak. Main Mobile Legend 6 menit lagi katanya. Oh iya, 6 menit lagi. Apakah kita masuk ke soal yang sulit?
level selanjutnya. Karena si Excelsia ini sangat haus akan ilmu. Ibu sangat suka yang haus. Biar dia pintar. Iya, biar pintar. Oke? Kita buat yang paling susah biar nanti dia tahu jawabannya. Bener sekali aku. Mari kita lanjut ke kategori yang ketiga. Yang sulit, oke? Kita kata-kata karena ini terlalu silau karena saking sulitnya. Oke, kita buat ya. Ini kategori sulit. Are you ready? Ready. Ya, kita buat dulu. Tetap kita buat misalkan. Ibu nggak tahu nih apa nih misalkan. Misalkan nih. Sebuah perahu menempuh jarak 30 km searah arus dalam waktu 2 jam. Waduh. Berarti ada jarak ini. Jarak kita misalkan S. S-nya 30 km. Nah, searah arus dalam waktu 2 jam. Berarti T. Time ya kan. T-nya adalah 2 jam. Halo Bapak bilang. Ya. Bapak, mau siapnya gini. Apa lagi? Mau siapnya gabe ini. Dan menempuh jarak yang sama. Sebuah perahu menempuhnya. Dan menempuh jarak yang sama. Tapi melawan arus. Siap nih. Melawan arus. 3 jam. Berarti T2 sama dengan 3 jam. Gabe harus kerjakan 60 dulu. Terima kasih Lele Kampung. Waduh, ada Lele Kampung Ma nih. kata Miss Gabe, Miss di sekolah bawa lah satu dari ubinya ke sini. Apa? Nanti kan berjualan. Oh, mau jual daun ubi. Ya. Oh. Mau minta satu. Oh. Tigaan katanya minta daun ubi 1. Kata teacher Gabe. Melawan arus sungai. Berarti gini, rumus kecepatan adalah S per T. Gitu ya. Nah, berarti kita buat dulu gini. V1 sama dengan V1 sama dengan 30 per 2. PS-nya kan 30. 30 per 2. Berarti 15 km per jam. Ini dia. V2 katanya adalah Jangan 30 per 3. Nanti ma perbaiki itu mak lubangnya. Jadi nggak usah disimpan nanti. Iya. 10 km per jam. Nah, ini dia. Sulit, benar-benar sulit ini. Sambung besok aja ya. Karena sudah 3 menit lagi. Oke? Inilah dia, kita masih sambung besok. Kita tanya, inilah dia apanya dulu, pemisalannya. Astaga Bu. Iya, sambunglah besok. Biar agak menarik ini. Besok semua kategori sulit. Nah, ini sulit semua nih. Oke? Yang udah mudah, sedang, udah bisa kita kerjakan. Kita masuk ke sedang. Ini udah fisika nih. Ini udah kesukaanmu nih, Eklesia. Mau masuk fisikanya. Jam berapa, Bu? Jam berapa? Besok Sabtu ya? Jam apalah ya besok live-nya? Dari jam berapa ya? 18.00 sampai 20.00 lagi ya. 2 jam, oke? Itu lah ya. Karena sudah ditelepon suami ibu. Ibu nggak mungkin lah. Udah suami ibu nelpon, ibu nggak mungkin mencuekinya. Oke? Sampai jumpa ya semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke Bu. Kerjain sendiri lah ya. Oke udah mantap-mantap. Kerjain lah. Nah ini kita buat di sini. Masih ada ini. Halo, ay mau salah.